Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 1.1.A.8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Perkenalkan, saya Nini Rohmatin SPD, Guru Sejarah SMA Negeri 1 Terawas, calon guru penggerak angkatan 7, Kabupaten Mojokerto, kelas 190 BBGB, Jawa Timur. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 6 gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mendidik menghamba pada anak. Yang kedua, mendidik budi pekerti. Yang ketiga, mendidik bersumber trilogi pendidikan. Yang keempat, mendidik berasaskan trikon. Yang kelima, mendidik menuntun kodrat keadaan anak. Dan yang terakhir, belajar sambil bermain. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan masing-masing 6 gagasan KHD. Yang pertama adalah pendidikan berhamba pada anak. Berhamba pada anak artinya mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat kepada peserta didik atau anak merupakan sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik selama kegiatan pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemimpin. Yang kedua, mendidik budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak dan pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif yang menimbulkan karya atau psikomotorik. Yang ketiga, mendidik bersumber dari trilogi pendidikan, yaitu Engarso Sung Tulodo atau di depan menjadi teladan. Yang kedua, Ing Madyo Mangun Karsa atau di tengah membangun motivasi. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Yang keempat, mendidik berasaskan trikon, yaitu konvergen. Dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia, kita harus memadukan dengan kebudayaan asing yang dipandang dapat memajukan bangsa Indonesia. Kemudian konsentris. Dalam pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kita harus berusaha menyatukan kebudayaan nasional kita dengan kebudayaan dunia atau global. Dengan catatan harus tetap berpegang pada ciri khas kepribadian bangsa Indonesia. Yang terakhir adalah continue. Dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia, kita harus terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kelima adalah mendidik menurut kodrat keadaan anak, yaitu kodrat alam, bahwasanya lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya
maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan dengan karakter dasar anak. Yang kedua adalah kodrat zaman. Perubahan dari waktu ke waktu, guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Yang terakhir adalah belajar sambil bermain. Dengan bermain secara bebas, anak dapat bereksplorasi untuk membuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Melalui permainan, anak-anak juga dapat mengembangkan semua potensinya secara optimal, baik potensi fisik maupun mental, intelektual, dan spiritual. Pertanyaannya, refleksi dan kesimpulan Ki Hajar Dewantara apakah sudah saya terapkan di sekolah? Pertanyaan yang pertama, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Perubahan yang saya rasakan dari mempelajari filosofi KHD yaitu sistem Among dalam pembelajaran di kelas yang bertujuan untuk mendidik anak sebagai subjek, bukan objek. Karena anak adalah pusat pembelajaran. Dalam pembelajaran, tidak menghendaki paksaan, melainkan memberi tuntunan bagi hidup anak agar dapat berkembang dengan selamat, baik lahir maupun batin. Menyadari bahwa anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi dalam dirinya. Dalam sistem Among, anak dididik di sekolah sesuai bakat dan minat. Pendidik sebagai Tutwuri Handayani berperan menuntun, mengasuh, membimbing anak sesuai kodratnya agar jiwanya merdeka, lahir, dan batin. Guru memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajar yang mereka sukai. Yang kedua, apa yang bisa segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar yang menghasilkan profil pelajar Pancasila, sudah seharusnya kita melakukan perubahan hebat di kelas kita untuk memberikan tuntunan terbaik kepada peserta didik. Peserta didik diberi kebebasan untuk bereksplorasi, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri sesuai dengan kodratnya masing-masing. Tugas kita memberi tuntunan, arahan, bimbingan, dan guru harus terus mengembangkan kompetensinya agar bisa beradaptasi dengan perubahan. Kita harus memahami peserta didik sebagai individu yang unik, khas, sesuai kodratnya. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.